Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisna dengan stambuk M1B1190004, kelas Ilmu Lingkungan A, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang perancangan sistem pengelolaan air limbah pada gedung perkantoran. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Latar belakang pembangunan secara vertikal merupakan pembangunan gedung bertingkat yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari pemukiman hingga kepentingan komersial, seperti perkantoran yang akan menghasilkan limbah cair berupa green water maupun black water. Air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus masih dibuang begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk limbah air hujan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badan air. Kita masuk pada poin 2, yaitu 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan air limbah dengan bak netralisasi, gray strip, bak ekualisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter karbon aktif untuk gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya agar memenuhi syarat baku mutu effluent. Poin kedua yaitu bagaimana volume pekerjaan dan rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Baiklah, kita masuk pada tujuan penulis. Yang pertama, merencanakan sistem pengelolaan air limbah dengan unit bak netralisasi, gray strip, bak ekualisasi, tangki septik, anaerobic filter, dan filter bagi gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Yang kedua yaitu menentukan besar volume pekerjaan dan rancangan anggaran biaya dari sistem pengelolaan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Kita masuk pada tinjauan pustaka, gambar umum gedung perkantoran MIPA Tower. Gedung perkantoran MIPA Tower memiliki fasilitas toilet, pantry, gedung, lift, dan tangga dengan tata letak yang sama di setiap lantainya. Dari rancangan pembangunan yang dimiliki hingga saat ini, gedung perkantoran MIPA Tower diketahui belum memiliki perencanaan fasilitas pengelolaan air limbah yang memadai. Yang direncanakan hanya berupa tangki septik untuk pengelolaan produksi air limbah, green water, dan black water. Kita masuk pada karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah yang menjadi perhatian dalam perancangan sistem penyaluran dan pengelolaan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya ini meliputi BOD, COD, TSS, fenol, nitrogen, fosfat, minyak, dan lemak, serta pH yang sesuai dengan parameter baku mutu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi laboratorium dan klinik. Kita masuk pada sumber air limbah. Menurut sumber air limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama air limbah domestik yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Yang kedua air limbah industri, yang ketiga air limbah tambahan atau repsan dan limpasan air hujan. Untuk mencari besarnya debit air limbah domestik dapat dirumuskan debit air limbah rata-rata QR. Kita masuk pada air limbah domestik. Pada umumnya, limbah domestik mengandung padatan yang berupa tinja dan air limbah cair. Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Dari hasil penelitian, antara lain menginformasikan bahwa komposisi limbah domestik adalah lemak 33%, protein 25%, selulosa 8%, pati 8%, lignin 6%, abu 20%, dengan nilai BOD berkisar antara 275 sampai dengan 3.000 ppm. Air limbah domestik umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi dan dapat diolah dengan proses pengelolaan secara biologis. Kita masuk pada poin 2.4 yaitu air limbah laboratorium. Laboratorium kimia, sekolah atau institusi merupakan salah satu penghasil air limbah padat maupun gas. Walaupun kuantitas dan frekuensi limbah laboratorium sekolah atau institusi termasuk kecil, kandungan bahan pencemaran yang dimiliki bervariasi dan bahkan ada yang mengandung bahan buangan berbahaya. Kita masuk pada pengelolaan air limbah. Yang pertama, pretreatment limbah laboratorium.
Pada umumnya, proses pengolahan limbah laboratorium didahului dengan proses pengolahan secara kimiawi, kemudian baru dilanjutkan dengan pengolahan secara biologis untuk limbah yang bersifat biodegradable. Masuk pada poin 2 yaitu sistem pengolahan anaerobik. Sistem pengelolaan anaerobik paling banyak dipilih untuk sistem skala permukiman berbasis masyarakat sampai saat ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemudian operasional karena tidak memerlukan injeksi oksigen ke dalam unit pengelolaan septik. Septik individual atau IPAL skala permukiman yang dikenal memakai prinsip pengelolaan dan kondisi anaerob. Unit-unit pengelolaan air limbah atau biasa disebut dengan bak ekualisasi. Bak ekualisasi adalah suatu bak penampung air limbah agar debit air limbah yang diolah menjadi konstan. Yang kedua yaitu grease trap. Grease trap atau bak pemisah lemak merupakan unit yang digunakan untuk memisahkan minyak dan lemak yang terkandung dalam air limbah sebelum memasukkan proses pengolahan biologis. Waktu tinggal yang dibutuhkan di dalam bak pemisah lemak umumnya berkisar antara 30-60 menit. Adapun kesimpulannya yaitu air limbah atau wastewater adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukiman, dan air hujan yang mungkin ada. Penggabungan pengelolaan dua jenis air limbah, domestik dan laboratorium, dilakukan dengan menghemat lahan atau unit pengelolaan yang dibutuhkan. Pada umumnya, proses pengelolaan air limbah terdiri dari dua cara, yaitu dengan cara pre-treatment limbah laboratorium dan sistem pengelolaan anaerobik. Adapun unit pengelolaan yang sesuai untuk mengelola air limbah perkantoran yang pertama yaitu dengan cara studi kasus MIPA Tower ITS Surabaya ialah bak netralisasi grease trap, bak ekualisasi tangki septik, integrasi dengan anaerobik, filter 6 kompartemen, dan filter dengan tebal karbon aktif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.